atau media sosial lainnya yang telah disetujui oleh tim KPU. 7. Sebelum kampanye melalui media cetak dan media elektronik dipublikasikan, setiap calon ketua OSIS dengan tim suksesnya harus menginformasikan kampanye media tersebut kepada tim KPU. Sanksi kampanye. 1. Sanksi akan diberikan oleh tim KPU kepada calon apabila dalam kampanye tersebut terdapat pelanggaran terhadap peraturan kampanye yang telah ditetapkan. 2. Sanksi berupa sanksi tulisan dalam bentuk surat pemberitahuan yang akan diberikan langsung kepada calon ketua OSIS yang melanggar peraturan kampanye dan akan dipublikasikan kepada siswa-siswi UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo. 3. Apabila calon ketua OSIS mendapatkan surat peringatan lebih dari 3 kali, maka pasangan calon akan didiskualifikasi sebagai calon ketua OSIS tahun pelajaran 2023-2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi-misi dan program kerja sekaligus kampanye terbuka secara langsung oleh para calon kandidat ketua OSIS UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo kepada kandidat nomor urut 1 beserta tim suksesnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo, Dr. Andes Agus Salim, dan beserta guru dan staf tata usaha sekolah. Yang saya banggakan, rekan-rekan kandidat ketua OSIS dan teman-teman sekalian. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hasbi Asidik dari kelas 8H. Hari ini berdiri di hadapan teman-teman sekalian sebagai salah satu kandidat calon ketua OSIS. Saya berdiri di sini bukan karena yang paling sempurna, tapi karena saya ingin menyampaikan visi, misi, dan program yang saya yakini akan memberikan perubahan positif bagi sekolah kita. Adapun visi saya sebagai calon ketua OSIS yaitu menjadikan OSIS UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo sebagai organisasi yang cerdas, berprestasi, produktif, mandiri, dan bertanggung jawab berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dan setiap siswa memiliki potensi yang besar dan perlu untuk dikembangkan. Untuk bisa mewujudkan visi saya ini, saya memiliki beberapa misi. Yang pertama, memperkuat nilai-nilai keagamaan para siswa-siswi UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk karakter siswa-siswi UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo yang disiplin, kreatif, amanah. Yang ketiga, mengadakan kegiatan sosial seperti gotong royong, tolong menolong untuk memperkuat hubungan antar siswa-siswi UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo. Aktifkan dan memajukan organisasi ekstrakurikuler yang ada di UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo dengan bakat dan minatnya masing-masing. Yang kelima, mengajak siswa-siswi UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo untuk menaati tata tertib yang ada di sekolah. Yang keenam, melakukan evaluasi dan melanjutkan program OSIS periode sebelumnya. Saya juga telah memiliki beberapa program yang telah saya rancang. Yang pertama, mengadakan upacara bendera secara rutin dan melatih kelas yang bertugas menjadi petugas upacara. Yang kedua, mengadakan penggalangan dana saat terjadi musibah atau bencana yang terjadi di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jangan ragu, jangan bikin malu, sebelum bertemu kita pilih Hasbi dulu. Jangan ragu,
Salim dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf jajarannya dan yang saya sayangi teman-temanku sekalian. Izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Adinda Rita Dewana dari kelas 8A yang alhamdulillah terpilih menjadi kandidat nomor 3. Berdirinya saya di sini, saya akan mengucapkan visi, misi dan program saya. Untuk visi saya memajukan UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo dengan menjadikan siswa yang benar-benar kritis, OSIS sebagai organisasi yang kreatif, komunikatif dan berintegritas dengan cara memanfaatkan teknologi. Mantap. Untuk misi saya yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan di UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo. Untuk misi saya yang kedua, mengadakan perlombaan-perlombaan agar terwujudnya persatuan, kesatuan, dan keluargaan di UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo maupun dalam bermasyarakat yang sesuai dengan Pancasila, sila ketiga. Untuk misi saya yang ketiga, memajukan UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo dalam bidang prestasi di semua ekskul. Untuk misi saya yang keempat, meningkatkan kembali cara berpakaian. Untuk misi saya yang kelima, yaitu meningkatkan dan untuk memperdulikan kepada lingkungan. Untuk program yang pertama, memajukan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Untuk program yang kedua, yaitu mendorong sifat jiwa semangat, persatuan dan kesatuan di UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo tanpa melihat agama, suku, dan budaya. Untuk program yang ketiga, mengadakan perlombaan-perlombaan di hari kemerdekaan yang menarik. Dan untuk program yang keempat, yaitu meningkatkan kedisiplinan, tata tertib, dan kerjasama. Tadilah visi, misi, dan program saya. Maaf apabila ada kata tutur yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3B, belajar, berlatih, dan bertani. Tetsan. Dan program saya, visi saya adalah menjadikan UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo sebagai sekolah yang bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, dan berprestasi. Misi saya adalah yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan seluruh warga UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa-siswi melalui ekstrakurikuler yang ada di UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan dan sopan santun seluruh warga UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo. Yang keempat, budayakan rasa toleransi, gotong royong, kerjasama, dan tolong-menolong seluruh warga UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo. Yang kelima, meningkatkan kesadaran siswa-siswi tentang perundungan atau bullying di UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo. Program kerja yang saya lakukan adalah yang pertama, mengajak seluruh warga UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo yang beragama
sesama muslim untuk menjalankan sholat berjamaah. Yang kedua, mengadakan lomba untuk memperingati Hari Besar Nasional dengan membuat poster digital semenarik mungkin melalui media sosial, dan untuk melaksanakannya dan untuk seleksinya bekerja sama dengan guru. Yang ketiga, mengadakan perlombaan yang dilakukan setelah selesai ulangan kenaikan kelas dengan melakukan voting oleh seluruh siswa-siswi untuk menentukan perlombaan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, mengajak seluruh siswa-siswi kelas 7 dan 8 untuk aktif mengikuti setidaknya satu ekstrakurikuler yang ada di UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo. Yang kelima, menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Demikian saya bacakan visi, misi, dan program saya. Semoga dengan dukungan kalian semua saya bisa menjadi ketua OSIS yang bijak, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Saya akhiri, selamat pagi. Satu, dua, tiga. Selamat pagi. Nomor 4. Mana di mana kandidat paling keren? Kandidat paling keren ada di nomor 4. Mana di mana kandidat paling jago? Kandidat paling jago ada di nomor 4. Pink in your area. How you like Wa uli dunya wadin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Agus Salim selaku Kepala UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo, yang terhormat Bapak Ibu selaku panelis serta teman-teman yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa sama-sama berkumpul di lapangan upacara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad. Langsungnya acara debat calon ketua OSIS tahun pelajaran 2023-2024. Tujuan acara kita hari ini untuk melihat potensi kepemimpinan masing-masing calon ketua OSIS UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo sebagai estafet kepemimpinan baru tahun pelajaran 2023-2024. Adapun susunan acara debat kandidat calon ketua OSIS tahun pelajaran 2023-2024 sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Perkenalan calon ketua OSIS UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo. 3. Pembacaan tata tertib dan tata cara debat. 4. Debat kandidat calon ketua OSIS UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo tahun pelajaran 2023-2024. 5. Pembacaan doa. 6. Penutup. Dengan memohon ridho Allah, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Ya pun. tata tertib
debat kandidat calon ketua OSIS UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo tahun pelajaran 2023-2024. 1. Berbicara sopan serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar selama pelaksanaan debat. 2. Setiap kandidat dan tim suksesnya dilarang melakukan keributan atau kerusuhan. 3. Setiap kandidat dilarang saling menjatuhkan kandidat lain. 4. Setiap kandidat diberikan kesempatan untuk mempersiapkan jawaban maksimal waktunya 2 menit sebelum menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Tata cara debat kandidat calon ketua OSIS UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo tahun pelajaran 2023-2024. Masing-masing kandidat calon ketua OSIS dipersilakan memaparkan visi, misi, dan program kerjanya. Adapun di sesi tanya jawab terdiri dari 3 segmen, yaitu segmen 1. Masing-masing kandidat calon ketua OSIS menjawab 4 pertanyaan yang sudah disediakan oleh panitia KPU dengan pertanyaan yang sama secara bergiliran. Pertanyaan akan dibacakan oleh para panelis. Segmen 2. Masing-masing kandidat calon ketua OSIS mengambil amplop pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia KPU dan dipersilakan untuk menjawabnya. Pertanyaan akan dibacakan oleh petugas. Segmen 3. Pertanyaan dari audiens kepada para calon ketua OSIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara. Saya akan membacakan pertanyaan ini untuk kepada seluruh kandidat, ya. Dengarkan semua, Bapak membacanya 1 kali. Nanti masing-masing kandidat menjawab pertanyaannya secara bergantian. Sudah siap? Ya. Saya bacakan ya. Pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang organisasi siswa intrasekolah atau OSIS? OSIS adalah suatu organisasi yang berada di sekolah menengah pertama atau menengah atas seperti SMP, SMA, dan SMK. Organisasi ini juga menjadi wadah berkumpulnya para siswa untuk mencapai tujuannya tertentu. Menurut saya, organisasi siswa intrasekolah adalah suatu organisasi yang dapat memimpin para teman-temannya ke dalam hal yang positif dan mengajak untuk menjalankan misi yang akan dituju. Dan But don't you worry,